Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, saya, Anda, dan kita semua untuk senantiasa waspada. Karena sangkakala kiamat itu sudah tepat ada di mulutnya malaikat Israfil. Sehingga sewaktu-waktu kapan turun perintah dari Allah untuk ditiupkan, ditiuplah sangkakala itu. Dan yang terjadi, isi perut bumi semua keluar. Bumi akan terbelah. Dan semua api air yang ada dari gunung semua akan keluar. Dan akan melindas siapapun makhluk bernyawa yang ada di sekitar bumi. Dan tidak ada زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Kok pakai nangis-nangisan gitu sih? Lagi baca Al-Quran, Bang Hasan. Ya iyalah, Be. Bang Hasan juga tahu. Tapi kok sampai segitu amat pakai nangis-nangis segala? Pasti Bang Usman ngaji sambil mikirin utang. Banyak utang kali, Be. Ide Bang Hasan, kasihan deh Bang Hasan nggak tahu Cin. Hehehe. Maksudnya apa, Be? Maksudnya Bang Hasan, hati orang beriman itu peka, Cin. Peka. Bang Hasan kalau ngaji juga nggak gitu-gitu amat, Be. Betul Bang Hasan. Kalau kita melihat orang baca Al-Quran atau kita baca sendiri, hati kita langsung tersentuh Bang Hasan. Terus timbul rasa takut sama Allah Bang Hasan. Rasa syukur, rasa cinta. Makanya dia nangis Bang Hasan. Emang Bang Hasan bisa ngaji? Namanya juga mu'alaf. Makanya Bang Hasan belajar. Nah, nanti kalau Bang Hasan nggak belajar, Bang Hasan nanti terus-terusan sampai tua mualaf. Kalau begini nih Bang Hasan mentok dah udah begini. Biar nggak mentok 2 kali, mendingan nanya sama Bang Usman aja Bang Hasan. Boleh. Sadaqallahul azim. Nah, tuh Bang Usman udah selesai ngajinya tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan, kirain siapa? Wih, ada TB. Kenapa nggak masuk aja sekalian? Udah lama kan di sini? Bang, nggak usah. Udah enak kok di sini. Bang Usman, saya boleh nanya nggak? Wih, boleh nanya yang banyak. Cuman satu. Boleh, apalagi satu. Bang, tadi saya dengerin Bang Usman ngaji. Kok segitunya amat, Bang? Sampai nangis-nangis. Bentar. Tadi ngintip. Kita laki diintip bagaimana jande? Hah? Aduh. Enggak, tadi orang kebetulan lewat denger suara ngaji enak banget. Bang Usman. Itu tadi kebetulan yang dibaca tuh ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan kiamat. Hah? Kiamat itu sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ditanya oleh sahabat, beliau sebelum menjawab sempat terisak nangis terlebih dahulu. Karena saking mengerikannya kiamat itu. Aduh. Wah, Bang Usman, kiamat kan masih lama. Nah itu dia Hasan. Kapan pastinya kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla sendiri. Akan tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, saya, Anda, dan kita semua untuk senantiasa waspada. Karena sangkakala kiamat itu sudah tepat ada di mulutnya malaikat Israfil. Sehingga sewaktu-waktu kapan turun perintah dari Allah untuk ditiupkan, ditiuplah sangkakala itu. Dan yang terjadi, isi perut bumi semua keluar. Bumi akan terbelah. Dan semua api air yang ada dari gunung semua akan keluar. Dan akan melindas siapapun makhluk bernyawa yang ada di sekitar bumi. Dan tidak ada satupun makhluk bernyawa yang tersisa. Semua akan binasa. Aduh. Serem banget Bang Usman. Iya. Karena itu sangat mengerikan sehingga kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya sampai beliau memberitahukan kepada kita tanda-tanda akan kedatangan kiamat. Maksudnya ketika kiamat makin dekat. Agar ketika kita melihat tanda-tanda itu kita makin waspada.
adalah sebuah riwayat. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril bertanya, Be, kalau nggak salah Bang Usman pernah jelasin ini kan ke TB? Iya Bang Usman. Nah, TB pasti ingat. Malaikat Jibril bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Wahai utusan Allah, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang kapan itu hari kiamat. Subhanallah, dengan sangat diplomatis sekali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya, tidaklah aku yang ditanya lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Ini kalau kita pendekkan bahasanya seperti ini mungkin, Anda lebih tahu. Ini sangat diplomatis. Bagaimana caranya beliau menjawab tapi tidak menjawab. Sebagai sebuah bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akhbirni an amaratiha, wahai Rasul, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyat yatatawaluna fil bunyan Tanda-tanda kiamat adalah ketika seorang anak berani membabukkan ibunya sendiri. Ketika seorang anak berani menyuruh-nyuruh kepada bapaknya sendiri. Ketika seorang anak sudah tidak punya adab kepada orang tuanya sendiri. Itu artinya tanda kiamat yang pertama. Dan tanda kiamat yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'asyati. Ketika kita sudah bisa melihat dengan mata kepala langsung, dengan mata telanjang, mereka perempuan-perempuan berani tampil telanjang di muka umum. Aku suka kan? Oh, Bang Usman juga suka. Bang Usman kalau melihat perempuan seksi itu marah. Hah? Kenapa, Bang? Karena Bang Usman suka tapi nggak bisa nyicip. Aduh, bisa aja Bang Usman. Iya, di sini posisinya siapa yang normal dan siapa yang nggak normal. Dan hukum fikih berlaku bagi yang normal. Orang gila nggak sholat nggak dosa. Iya nggak? Karena kita normal, kita nggak sholat dosa. Karena kita normal, kita terus memperhatikan aurat yang ada di depan mata menjadi dosa. Bisa aja Bang Usman. Yang ketiga, tanda kiamat adalah yatatawaluna fil bunyan. Ketika orang sibuk dengan rumah pribadi, terlalu bermewah-mewahan dengan rumah sendiri, tapi dia tidak mengindahkan sama sekali dengan masjid yang merupakan rumah ibadah. Yang padahal masjid merupakan salah satu identitas dia sebagai seorang muslim. Sampean muslim? Muslim? Kalau memang sampean seorang muslim, pertahankan identitas kita sebagai seorang muslim. Masjid, makmurkan masjid. Tuh Bang Hasan, buruan nikah sebelum kiamat. Bener, Be. Bener. Cocok. Ajib. Kawin ente. Nabi pernah bersabda, miskin, miskin, miskin. Siapa yang miskin, Bang? Kata Nabi, orang yang miskin, rajulun la mar'atalah walau kana ghaniyan. Siapa yang orang kaya, duitnya banyak, investasi di mana-mana, simpenan emasnya berkilo-kilo, tapi belum menikah, dia tetap orang miskin. Aduh. Wah, harus buru-buru nikah nih. Iya, nikah gampang, tapi tentuin dulu pilihan. Hah? Yang mana nih? Masa dua-duanya atu aja buat Bang Usman atu? Oh, ya Bang Usman, jangan dong. Itu kan jatah anak muda. Oh, jadi maksudnya Bang Usman ini udah bangkotan begitu? Bukan gitu Bang Usman. Kalau Bang Usman sebaiknya cari yang seumuran, Bang. Contohnya siapa seumuran? Ada. Ada jalan nih menyempurnakan iman nih. Bang, jalannya lurus banget. Lurus. Lurus. Mau tau siapa? Mau. Neneknya TB. Main-main deh. Aduh, bercanda Bang. Aduh, sensi banget. Katanya normal. Bercanda. Lagian Bang Usman, saya pernah dikasih tau Bang Usman deh kayaknya. Jangankan punya pasangan 2, 4 juga boleh. Hah? Ibaratkan mobil, Bang. 4 ban kan? Ban mobil. Kalau diturunin 1 bannya, jadi apa tuh? Bajai. Kalau 2? Motor. Kalau yang terakhir nih. Kalau 1? Sirkus. Nah, yang naikin apa? Badut. Berarti Bang Usman? Ya. Terusin. Terusin. Bang Usman sensi. Katanya normal tadi. Nggak apa-apa. Paling saya nanti ngobrol sama Syifa kalau Hasan ternyata memang pengen barengan dua-duanya sekalian sama Marwahnya. Kok bawa Syifa sih, Bang? Udah deh kalau gini. Kita Bang ya. Pamit ya, Bang ya. Assalamualaikum. Kabur! Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak muda. Komar! Elah, apa
Apa lagi sih, Mar? Kagak ada habisnya. Lu mau kemana, Mar? Bukannya sholat, ngelantur aja kerjaan lo. Komar pusing, Komar sumpek. Masih muda di rumah melulu, udah kayak perawan jeting. Emangnya Komar apa? Makanya lu cari kerjaan, Mar. Cari duit halal.